Hafsah binti Umar bin Khattab, wanita penjaga mushaf hingga akhir hayatnya. Dalam sejarah Islam, peran kaum perempuan tidak banyak ditulis dalam kitab-kitab sejarah. Namun jika ditelaah lebih dalam, banyak sekali kontribusi kaum perempuan di masa-masa awal Islam dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah Sayyidah Hafsah binti Umar, sosok perempuan yang mempunyai kontribusi besar dalam pengumpulan Al-Quran dan menjaganya hingga beliau meninggal. Sayyidah Hafsah merupakan putri Umar bin Khattab yang lahir saat kaum Quraisy merenovasi Ka'bah 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafsah dinikahi oleh Hunais bin Hadzafah, akan tetapi suaminya meninggal saat mengikuti Perang Badar bersama Rasulullah. Sebagai putri Umar binti Khattab, tentu beliau dibesarkan dengan mewarisi sifat-sifat ayahnya, yaitu menjadi sosok perempuan yang pemberani, berkepribadian kuat, cerdas, dan tegas dalam berbicara. Beliau juga mempunyai kepandaian membaca dan menulis, yang kemampuan tersebut tidak banyak dimiliki orang pada waktu itu, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika Hafsah ditinggal oleh suaminya, Umar bin Khattab sempat sedih dan galau karena putrinya menjadi janda di usia muda. Kemudian Umar bin Khattab ingin menikahkan anak perempuannya tersebut dengan Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Namun mereka berdua menolak karena tahu bahwa Hafsah kelak akan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa membaca dan menulis, beliau banyak merekam jejak-jejak Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Beliau menyalinnya dengan tulisan yang bisa dibaca, kemudian menuliskannya di pelepah kurma dan berbagai media yang ada waktu itu. Selain itu, beliau mempertanyakan makna dan maksudnya secara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengoreksi lembaran demi lembaran. Dalam hal ini, Sayyidina Hafsah dibimbing langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran terjaga di dalam dada dan dihafal oleh para sahabat, untuk kemudian dituliskan pada pelepah kurma atau lembaran-lembaran yang terkumpul dalam satu kitab khusus. Akan tetapi, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab dan orang-orang yang keluar dari Islam. Hal tersebut kemudian membuat Umar bin Khattab gelisah dan mendesak Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran supaya bisa tetap terjaga. Pada awalnya, Abu Bakar merasa khawatir karena kalau dijadikan satu, hal tersebut adalah sesuatu yang mengada-ngada karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Atas desakan Umar bin Khattab, Abu Bakar kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Zaid bin Sabit yang mendapat tugas tersebut, kemudian mengumpulkan dan mencocokkan hafalan para sahabat dengan naskah yang dipunyai oleh Sayyidah Hafsah. Hasilnya kemudian dijadikan satu sesuai dengan urutan diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah naskah terkumpul, Sayyidah Hafsah juga diberi naskah yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit dan menjaganya hingga beliau wafat. Naskah yang dibawa Hafsah tersebut kemudian hari dijadikan acuan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk disempurnakan dan menjadi mushaf resmi Al-Quran. Sebagaimana istri Rasulullah yang lain, Sayyidah Hafsah adalah sosok perempuan mulia. Bahkan ketika Rasulullah hendak menceraikannya karena cemburuannya terhadap Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah dan tidak bisa menjaga rahasia terkait rumah tangga Nabi, beliau dibela oleh malaikat Jibril. Karena Sayyidah Hafsah adalah perempuan yang berpendirian teguh dan rajin beribadah, baik itu berpuasa maupun sholat malam. Sebuah kebiasaan yang dilakukannya sampai Rasulullah wafat.
Salah satu jasa besarnya adalah terkumpulnya Al-Quran di tangannya setelah mengalami penghapusan. Beliaulah perempuan yang pertama kali menyimpan Al-Quran dalam bentuk tulisan, pada kulit, tulang dan pelepah kurma hingga kemudian menjadi mushaf. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Hafsah binti Umar menjalankan tugas mulia, yaitu menghafal dan melestarikan tulisan asli Al-Quran dalam lembaran-lembaran pelepah kurma. Beliau terpilih mendapat tugas tersebut karena satu-satunya istri Rasul yang pandai membaca dan menulis. Di samping Sayyidah Hafsah mengumpulkan Al-Quran, ia juga telah banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada 60 hadis, di mana diantaranya berstatus muttafaq alaih. Sayyidah Hafsah adalah sosok penjaga dokumen Al-Quran hingga akhir hayatnya. Beliau adalah sosok perempuan yang fasih melafazkan dan menulis Al-Quran. Pada suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran untuknya. Begitu juga dengan ayahnya, Umar bin Khattab, yang menganggapnya sebagai otoritas dalam bidang Al-Quran, baik lisan maupun tulisan. Sayyidah Hafsah juga sosok wanita yang sangat berhati-hati dan sangat menjaga dalam melepaskan lembaran-lembaran materi Al-Quran kepada Khalifah Utsman. Yang menarik lagi, Utsman bin Affan menggunakan istilah mushaf untuk mendeskripsikan materi Sayyidah Hafsah. Hal ini sebagaimana terekam dalam Sahih Bukhari, yang disebutkan bahwasannya Hudzaifah bin Yaman datang menghadap Utsman bin Affan. Sepulang dari perang pembebasan Armenia dan Azerbaijan, ia merasa khawatir melihat perbedaan orang-orang. Pada dialek lafaz-lafaz Al-Quran, ia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka terpecah belah dalam hal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti perpecahan kaum Yahudi dan Nasrani." Utsman bin Affan kemudian segera mengirim seseorang kepada Sayyidah Hafsah, "Kirimkan kepada kami mushaf yang engkau pegang, agar kami gantikan mushaf-mushaf yang ada dengannya. Lalu kami akan mengembalikannya kepadamu." Sayyidah Hafsah pun mengirimkan mushaf tersebut. Sayyidah Hafsah binti Umar adalah salah satu bukti peran kaum perempuan di masa awal-awal Islam. Beliau ikut menjaga Al-Quran supaya tidak hilang dengan menuliskan dan mengumpulkannya dengan berbagai media yang ada saat itu. Hingga kemudian dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan hingga sampai sekarang. Hafsah binti Umar merupakan istri keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah dengan Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Hafsah binti Umar. Pernikahan ini bertujuan untuk mengikatkan tali persaudaraan dengan Umar bin Khattab. Hal ini juga ditunjukkan sebagai penghormatan, kesejatian, dan simbol kekuatan. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hafsah menjadi suatu penghargaan beliau terhadap Umar, sahabat yang mendedikasikan secara keseluruhan hidupnya untuk Islam. Terlebih Hafsah merupakan seorang janda dari Mujahid dan Muhajir. Hunais bin Hudzafah As-Sahami yang sangat dihormati, berjasa dan dikasihi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hafsah adalah seorang wanita berkulit hitam seperti ayahnya. Ia adalah wanita yang tegas, pemarah, dan bersedia menggertak orang lain. Sangat mirip dengan tabiat ayahnya. Namun, ia adalah wanita yang sangat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hafsah selalu bekerja sama dalam mengatur rumah tangga. Mereka juga selalu bersepakat dan bertukar pikiran tentang pengaturan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka seperti dua sahabat yang selalu memberikan masukan terbaik satu sama lain dalam urusan rumah tangga. Namun, mereka tetaplah wanita yang dengan tidak mudah membagi hati mereka.
Baik Aisyah maupun Hafsah sama-sama berlomba-lomba untuk menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling unggul. Mereka dikatakan sebaya, selalu berlomba-lomba menarik perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sikap terbaik mereka sebagai seorang istri. Sebenarnya Umar bin Khattab sangatlah tahu bahwa Aisyah mendapatkan kedudukan tinggi di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga tahu, siapapun yang menyebabkan kemarahan Aisyah, maka sama halnya dengan menyebabkan kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang ridha terhadap Aisyah, berarti dia ridha terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Umar bin Khattab berpesan kepada putrinya, Hafsah, agar menghormati dan membina hubungan yang baik dengan Aisyah. Hafsah diminta untuk menjaga tingkah lakunya di depan Aisyah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hafsah pun bergabung dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummahatul Mukminin yang suci, Aisyah. Di dalam rumah tangga nubuah, ada istri selain Hafsah, yakni Saudah dan Aisyah. Dengan usaha yang besar, Hafsah mencoba mengerti betapa penting posisi Aisyah, seperti yang dipesankan ayahnya kepadanya. Di antara para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya Hafsah binti Umar yang pandai membaca dan menulis. Sebelum meninggal, Hafsah mewasiatkan mushaf pertama kepada Abdullah bin Umar, seorang pemuda yang senantiasa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, Abdullah bin Umar menyerahkannya kepada keluarga yang mempunyai ketakwaan yang tinggi. Hal tersebut juga disetujui oleh kaum muslimin yang lain. Semasa hidupnya, Hafsah binti Umar telah berhasil meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 60 hadis. Itulah kisah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah sang penjaga kitab Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Yang menonton sampai habis, semoga rezekinya lancar, sehat selalu dan panjang umur. Bagi yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Subscribe, like, komen, dan share.